Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Hari ini kita masih belajar di tematik 4C subtema 2, materi IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam hewan dalam kegiatan ekonomi dan karakteristik hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang pemanfaatan sumber daya alam hewan dalam kegiatan ekonomi. Di alam, kita mengkategorikan hewan menjadi dua. Yang pertama ada hewan liar dan hewan peliharaan. Bedanya adalah hewan liar adalah hewan yang hidup di alam secara bebas, sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang hidup di lingkungan tertentu, tidak bebas, serta tumbuh dan mencari makan dengan bantuan manusia. Jadi beda ya Kak, kalau hewan liar mereka bisa mencari makan sendiri, biasanya hidup di hutan, mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Sedangkan kalau hewan peliharaan, mereka tidak bebas. Mereka biasanya hidup di lingkungan sekitar manusia, bisa di rumah atau dibuatkan kandang. Mereka juga biasanya diberi makan sama manusia dan mendapatkan bantuan-bantuan untuk merawatnya sampai mereka tumbuh dewasa nanti. Oke, Selanjutnya adalah tujuan manusia dalam memelihara hewan. Ada beberapa tujuan manusia dalam memelihara hewan. Yang pertama adalah untuk hobi atau kesenangan, seperti kucing, anjing, atau burung. Nah, biasanya mereka itu dipelihara bukan untuk diambil dagingnya, tapi hanya untuk kesenangan. Semuanya kucing karena kucingnya lucu. Atau bapak-bapak biasanya memelihara burung karena kicauannya yang bagus, seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk mencari keuntungan. Mencari keuntungan ini, contoh, ada orang yang memelihara kucing, bukan hanya untuk hobi atau kesenangan semata, tapi untuk dikembangbiakan. Nah, nanti setelah dikembangbiakan, mereka akan dijual, semuanya seperti itu. Nah, ada juga beberapa orang yang berternak ayam, berternak sapi, kambing, untuk dijual kembali, seperti itu. Contohnya untuk dijual dagingnya, dijual telurnya, atau bulunya untuk dijadikan wol kalau dia memelihara domba, dan sebagainya. Selanjutnya adalah untuk melindungi agar tidak punah. Nah, ini biasanya khusus untuk hewan-hewan langka. Kakak tahu biasanya hewan langka itu banyak diburu. Nah, mereka biasanya diselundupkan ke luar negeri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untungnya ada beberapa dari mereka yang tertangkap tuh Kak. Nah, hewan yang akan diselundupkan ini bisa diselamatkan, tapi mereka tidak bisa langsung dikembalikan ke alam. Mereka harus dikarantina dulu. Mereka pasti trauma, ketakutan, ya kan? Nah, sebelum mereka dikembalikan di alam ini, mereka akan dirawat di karantina khusus. Mereka akan dilatih kembali, mereka akan diberikan perawatan oleh dokter hewan atau orang-orang pecinta hewan seperti itu. Nah, setelah mereka sudah dirasa siap untuk kembali ke alam, maka mereka akan dikembalikan ke alam bebas seperti hewan liar pada umumnya. Seperti itu. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam hewan. Ada dua, ada peternakan dan perikanan. Nah, untuk peternakan ini dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah peternakan hewan besar, kedua peternakan hewan kecil, yang ketiga ada peternakan unggas. Untuk peternakan hewan besar, contohnya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar ini biasanya memerlukan pakan yang cukup banyak dan mereka itu memerlukan kandang yang cukup besar.
mereka biasanya dimanfaatkan untuk diambil dagingnya. Nah, kayak sapi, kerbau itu kan diambil dagingnya atau diperah susunya. Nah, untuk kuda ini biasanya dijadikan untuk alat transportasi, semuanya delman. Ada juga beberapa daerah yang mengonsumsi daging kuda. Ada juga yang kudanya itu dijadikan kuda pacu, seumpamanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Contohnya ada kambing dan domba. Biasanya mereka itu kalau semuanya peternakannya dalam skala kecil, kandangnya tidak terlalu besar, pakannya juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk kambing dan domba, kalau kambing bisa diambil dagingnya dan susunya. Kalau domba biasanya bisa diambil dagingnya juga. Dan yang spesial dari domba ini adalah bulunya. Jadi bulunya itu bisa dijadikan wool untuk bahan membuat baju yang hangat seperti itu. Selanjutnya ada peternakan unggas. Nah, kalau unggas ini adalah hewan-hewan unggas yang dipelihara, Kak. Kayak ayam, bebek, burung, ada angsa juga. Mereka itu biasanya selain diambil dagingnya, juga dimanfaatkan telurnya untuk dikonsumsi. Ada juga kalau kakak tahu main bulu tangkis itu, nah itu kan ada kok. Nah, koknya itu diambil dari bulu bebek bisa, bulu angsa, bulu ayam. Ibu kurang tahu itu dari bulu apa, tapi yang pasti itu dari bulu unggas. Nah, yang kalau kakak pernah menginap di hotel, itu kan biasanya bantalnya empuk banget ya. Nah, itu untuk bantal hotel biasanya dalamnya itu Kak isinya adalah bulu angsa. Karena bulu angsa itu dianggap lembut gitu. Dan dia itu kalau ada bantal dengan isian bulu angsa itu biasanya adalah bantal premium. Gitu. Selanjutnya ada perikanan. Nah, perikanan itu dibagi menjadi dua. Ada perikanan darat dan ada perikanan laut. Maksudnya kalau perikanan darat bukan berarti mereka ikannya hidup di darat, enggak ya Kak? Bukan gitu. Maksudnya perikanan darat itu biasanya hidupnya di air tawar, seperti ada di sungai, ada di danau, ada juga yang diternak di kolam ikan, seperti itu. Contoh perikanan darat itu ada apa aja? Ada mujair, ada ikan lele, ada ikan mas, dan ada ikan nila. Semua mereka hidupnya di air tawar. Selanjutnya ada perikanan laut. Nah, perikanan laut itu yang hidupnya di air asin. Bukan cuma jenis ikan, tapi ada juga kerang, ada lobster, ada cumi-cumi, mungkin juga ada gurita, lalu ada udang, dan banyak jenis ikan. Ada ikan kembung, ada ikan tongkol, ada ikan tenggiri, dan segala macam itu. Gitu. Next. Kita akan belajar tentang karakteristik hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu hewan-hewan berdasarkan tempat hidupnya ini. Nah, ada beberapa kategori. Yang pertama, ada banyak ya ini ya. Ada hewan liar. Hewan liar ada yang hidupnya di hutan, di padang pasir, ada yang di kutub. Kalau yang di hutan, itu contohnya ada harimau, ada orang utan, ada gajah. Kalau yang di padang pasir ada unta, ada kadal, ular. Kalau yang di kutub ada beruang kutub, penguin, rubah kutub. Nah, ada juga hewan peliharaan nih. Kalau tadi kan hewan liar, sekarang yang hewan peliharaan. Yang hidupnya di darat ada anjing, ada kucing, ada burung. Lalu ada hewan ternak. Yang hidupnya di darat ada sapi, ayam, dan kelinci. Lalu yang hidupnya di air. Ada macam-macam jenis air. Kalau yang di air tawar, itu ada ikan mas, ikan lele, dan belut. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Ini hanya contohnya saja. Lalu kalau yang hewan di air laut, itu ada gurita, ada lumba-lumba, ada ikan paus. Lalu ada yang hidup di air payau. Kalau kakak nggak tahu air payau itu adalah
air campuran air asin dan air tawar. Biasanya ada di muara. Ya, muara itu jadi kayak pertemuan antara sungai mau ke laut gitu. Jadi kan air sungai nanti kan bisa saja nyambung sampai ke laut. Nah, di tengah-tengahnya itu pertemuannya itu biasanya airnya rasanya payau gitu. Jadi asin nggak asin, tawar juga nggak tawar gitu. Dan ini adalah tempat atau habitat yang bagus untuk lobster, udang, dan ikan bandeng. Selanjutnya ada yang hidupnya di air dan di darat. Itu ada katak dan salamander. Untuk kita yang muslim, hewan-hewan yang dapat hidup di air dan di darat ini haram hukumnya untuk dimakan ya. Oke, jenis-jenis hewan ini haram. Ingat ya. Selanjutnya, karakteristik hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama ada bebek. Nah, bebek ini mempunyai paruh sudu atau datar. Lihat paruhnya. Paruhnya gepeng gitu ya. Nah, ini kenapa seperti itu? Allah menciptakan bebek dengan paruh yang sudu atau datar itu untuk memudahkan mereka mencari makan. Karena kan mereka nyari makannya kayak cacing gitu. Itu kan di lumpur-lumpur gitu ya Kak. Nah, dengan paruhnya yang datar itu mereka akan lebih mudah untuk nangkep cacingnya gitu. Selanjutnya memiliki kaki yang lebar dengan jari berselaput. Nah, ini karena mereka sering berenang, tujuannya adalah agar mereka tidak mudah untuk tenggelam. Jadi jari mereka yang berselaput ini itu berfungsi untuk membantu mereka selalu terapung gitu. Nah, mereka melakukan reproduksi dengan bertelur. Nah, telurnya itu bisa jadi nanti untuk kegiatan ekonomi juga. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada unta. Unta memiliki punuk sebagai tempat cadangan makanan nih. Punuknya di sini nih, Kak. Nah, karena mereka kan hewan di padang pasir ya, mereka cukup sulit tuh untuk menemukan makanan. Nah, sekalinya mereka makan, biasanya cadangan makanannya akan disimpan di punuk ini. Jadi mereka bisa nggak makan sampai beberapa waktu tertentu karena mereka punya cadangan makanan ini. Selanjutnya ada memiliki bulu mata yang panjang. Nah, bulu matanya ini panjang, Kak. Kenapa gitu? Karena kan di padang pasir. Nah, kalau di padang pasir itu kan suka ada badai pasir, lalu debu-debu gitu banyak gitu kan. Dengan bulu matanya yang panjang ini, mereka mencegah debu-debu itu untuk masuk ke matanya mereka itu. Gitu. Jadi mereka terhalang debu-debunya oleh bulu mata mereka yang panjang ini. Selanjutnya memiliki bentuk kaki yang panjang dan kuat. Karena di padang pasir itu kan panas, lalu kan kalau kakak jalan tuh semuanya di padang pasir ya, itu kan lebih berat daripada kakak jalan di atas aspal kan. Gitu. Nah, itu adalah fungsi kenapa mereka kakinya panjang dan kuat. Unta ini Kak, tenaganya kuat. Mereka bisa berjalan sampai berkilo-kilo, bahkan kalau zamannya Rasulullah itu, bahkan sampai sekarang ya di Arab itu, unta salah satu bentuk transportasi, ditunggangi gitu. Selain kalau biasanya kalau di sini kan ada kuda gitu ya. Nah, kalau di padang pasir itu dengan unta transportasinya. Lalu telapak kakinya lebar gitu. Selanjutnya ada penguin. Penguin ini karakteristiknya dia mempunyai bulu yang tebal, memiliki lapisan lemak di bawah permukaan kulitnya. Tujuannya adalah menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat. Karena mereka kan hidupnya di kutub ya, hidupnya itu di lingkungan yang sangat dingin, di tengah-tengah es. Makanya bulu mereka tebal dan memiliki lapisan lemak. Nah, itu menjaga mereka tetap hangat, nggak kedinginan. Selanjutnya, mereka memiliki sayap tetapi tidak bisa berenang. Jadi penguin ini Kak, nggak bisa berenang. Dia burung,
nggak bisa berenang, tapi dia jago. Nggak bisa terbang, maaf, nggak bisa terbang, tapi dia jago berenang. Kenapa? Karena dia makanannya ikan. Ikan di mana? Ikan kan di air. Nah, karena ikan di air ini, untuk menangkapnya juga, mereka memiliki paruh yang sedikit panjang. Nah, ini fungsinya untuk menangkap ikan di air, gitu. Dan mereka jago banget berenang. Wuyung, gitu. Selanjutnya, ada kelelawar. Nah, kelelawar ini karakteristiknya adalah satu, memiliki kekuatan ultrasonik, yaitu pendengaran yang lebih kuat dari manusia. Jadi dia itu bisa mendengar suara yang kecil sekali yang tidak dapat didengar oleh manusia. Selanjutnya, mempunyai kemampuan ekolokasi. Kalau ada yang bingung, ekolokasi itu apa ya? Ekolokasi itu adalah sistem yang menggunakan pantulan bunyi atau eko untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Jadi simpelnya gini Kak, mereka kalau terbang itu kan malam-malam, terus kalau mereka untuk mengetahui benda-benda di sekitar mereka, caranya mereka itu mengeluarkan bunyi gitu, lalu bunyi itu bakalan mengenai benda itu lalu mantul ke mereka. Jadi mereka tahu di depan itu semuanya ada apa, ada buah kah, ada makanan kah, ada benda-benda yang kemungkinan mereka akan nabrak gitu. Jadi mereka nggak nabrak gitu. Karena mereka udah tahu dengan pantulan itu ada benda A di sana, ada benda B di situ gitu. Selanjutnya, mereka tidur pada siang hari dan beraktivitas pada malam hari gitu. Next, ada cicak. Nah, cicak ini karakteristiknya adalah dia mempunyai sistem perekat di telapak kakinya. Nih, dia punya kayak bulu-bulu gitu, terus kayak lengket gitu. Makanya dia bisa jalan di dinding. Dia bisa jalan di atap-atap rumah karena kakinya ini emang lengket Kak, jadi nempel gitu, nempel di dinding untuk membantu mereka berjalan. Selanjutnya, mereka melindungi diri dengan autotomi. Nah, autotomi itu apa sih? Autotomi itu adalah melindungi diri dengan melepaskan ekornya. Jadi ekornya ini Kak, kalau semuanya dia merasa terancam, ekornya itu bisa lepas sendiri. Nah, ekornya ini nanti kan tertinggal tuh. Nah, pemangsanya mengira ini adalah cicak yang tadi, makanya dia mereka tadi pemangsanya itu main sama, akhirnya memburu ini buntutnya, ekornya. Selanjutnya, mereka mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Nah, dia itu kalau semuanya ada mangsa di depannya, semuanya ada serangga atau ada nyamuk di depannya, nanti lidah mereka itu bisa keluar gitu dan panjang kayak dan lengket. Jadi nanti nyamuknya itu ketangkep karena lidahnya lengket itu nempel ke nyamuknya, terus bisa dimakan deh gitu. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.